Sekali lagi kami sampaikan ya bahwa melalui media ini ya liputan 4 yang di Nakoda adalah Agus Maulana di Kabupaten Oku ini, bahwa kami P3K yang lulus tahun 2024 ini meminta kepada Menpan-RB dan pemerintah pusat segera mencabut yaitu keputusan Menpan-RB untuk menunda ataupun penyesuaian jadwal di bulan Maret 2026 untuk diangkat, dan kami minta segera diangkat di bulan Mei inilah. Terima kasih. Terkait penundaan jadwal pengangkatan calon P3K dan calon PNS, Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Haji Teddy Milwansa menerima audensi Forum Komunikasi Lulus P3K dan Pegawai Negeri Sipil tahun 2024 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sehubungan dengan terkait adanya keputusan pemerintah untuk mengundur jadwal penundaan pengangkatan calon P3K dan calon PNS tahun 2024 yang sudah beredar melalui pemberitaan media online, televisi dan sebagainya, Forum Komunikasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak atau CP3K dan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang lulus seleksi pada tahun 2024 di Kabupaten Oku mendapat respon dan protes oleh calon P3K dan calon PNS dengan melakukan audensi ke pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan diterima langsung oleh Haji Teddy Milwansa, Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan pada audensi yang dilaksanakan pada hari ini Senin 10 Maret tahun 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai bertempat di ruang kerja Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari bulan-bulan ada ini yang memang mungkin ya mereka sudah berupaya, mereka sudah berjuang sehingga mereka dinyatakan lulus, dan mungkin ada beberapa dari di sini juga sudah mengorbankan pekerjaan lamanya. Mungkin sudah ada status pekerjaan di tempat lain, tapi karena diterima P3K terpaksa mereka berhenti mungkin kan. Terus ada juga mungkin sudah sekian tahun tidak punya pekerjaan, belum ada status. Ini mereka sudah dinyatakan lulus, namun belum bisa untuk menempati status yang baru ini. Nah nanti di sini juga kita akan minta. Kebetulan hari ini adik-adik perlu ketahui jam setengah 10 ini ada rapat kami ini sebenarnya Zoom dengan BKN soal P3K. Tapi karena terima adik di sini, kami wakilkan Zoomnya. Mungkin hari ini sudah ada keputusan barangkali ya. Nah, saya belum tahu karena tadi setelah baru jalan kami ke sini. Kita akan dengarkan dan juga dari BKD apa hasil Zoom hari ini. Mudah-mudahan itu juga angin baik buat adik-adik sekalian. Ya. Jadi pada intinya adik-adik sekalian, kami pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ini sangat ingin membantu adik-adik sekalian. Kami sangat ingin melihat adik-adik cepat dilantik, dan kami juga bangga kalau adik-adik di sini juga cepat bergabung dengan kami, bagian dari keluarga besar pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai P3K ya, ASN dari P3K. Jadi kami yakinlah, kami berkomitmen untuk membantu adik-adik. Kami pasti bareng adik-adik. Jangan diragukan. Bahkan sejak kami PJ, akulah berjuang tentang belok kemana-mana pulang belok. Bukan hanya guru baik, yang nakes juga, bahkan ayatnya PNS juga. Bahkan mungkin kalian tahu kan adik-adik juga, kita korbankan anggaran kemarin. Kami terima sampai berapa ribu kemarin ya? 1.600. Nah, saking aku tuh pengen ini, kita kesampingkan.
Segala urusan operasional bupati akhirlah dulu. Saking atau dapat. Nah, mudah-mudahan ya kita sama-sama berdoa. Allah memberikan jalan terbaik buat kita. Allah memberikan petunjuk kepada pimpinan kita di pusat itu, biar mereka juga merasakan bagaimana mungkin kesedihan adik-adik di sini, bagaimana kesusahan adik-adik di sini, bagaimana perjuangan adik-adik di sini yang telah lulus dalam tes beberapa bulan yang lalu. Nah itu ya, mungkin Pak kapan mungkin kita persilakan dulu ya, silakan. Dalam penerimaan audiensi tersebut, Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Haji Tedim Milwansa didampingi oleh Romson Fitri, Asisten 3 Setda Oku Bidang Pemerintahan, Mardaili SSTP MSI Kepala Badan BKP SDM Kabupaten Oku, Setiawan AKMM Kepala BKAD Kabupaten Oku, dan Dedi Wijaya SKM MKes Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta 15 orang perwakilan dari Forum Komunikasi Calon P3K dan Calon PNS Kabupaten Ogan Komering Ulu lulus tahun 2024 yang dikoordinir oleh Bung Josi Robert. Sebuah solusi yang kemudian selalu salam kalau kita ucapkan semoga mudah-mudahan kita semua akan menjadi Bapak Bupati yang kami hormati dan Pak Kaban dan Kadin yang menghormati, kami di sini ingin menyampaikan keluh kesah terkait surat edaran yang disampaikan oleh Menpan RB terkait penundaan, dan kemudian begitu lamanya selama 1 tahun lebih kami harus menunggu sejak kami honor sudah 15 sampai 20 tahun. Untuk diketahui Pak Kaban, Pak Bupati, di belakang kami ada orang yang sudah berumur 55 tahun, 56 tahun menjerit menunggu kami hasil hari ini apa yang bisa kami sampaikan kepada mereka. Dan hari ini mereka menunggu kami dan kami minta, karena beliau-beliau itu sudah tua, kami mohon untuk tinggalnya. Ini yang akan kami sampaikan dan berdoa. Kalau kami berbicara pekikan dan air mata ini sudah habis. Pekikan kami di mana-mana sudah habis, air mata ini sudah habis. Tidak ada lagi yang bisa kami keluarkan atas bagaimana pukulan keras yang dikeluarkan oleh Pak RB terkait penundaan kami sebagai peserta tes P3K yang sudah lulus di tahun 2024. Nah, ini adalah sebuah kekecewaan yang besar bagi kami P3K, di mana di Undang-Undang Nomor tahun 2018 yaitu menyatakan salah satu bab mungkin diketahui oleh Pak Kaban bahwa dinyatakan di situ tahun 2024 lulusan P3K dan honor selesai. Ya, itu ada kan ya? Saya lupa di mobil dan tinggal. Nah, ini artinya pengkhianatan terhadap rakyat sebenarnya, pengkhianatan terhadap undang-undang oleh Menpan RB ini. Yang perlu diketahui Pak Bupati, perlu diketahui Pak Kaban dan Kadin dan sebagainya. Ini adalah pengkhianatan bagi kami yang sudah lulus ini. Kami dibohongi. Ternyata kami diundur penundaannya sampai 2026 bulan Maret, 1 tahun lebih. Pak, kami buang buka puasa, kami pakai rompi ojek mojek. Baju kami sudah rusuh. Apa yang sudah kami rusuh sudah baju kami ya. Nah, mengapa nunggu selama setahun? Rompi ojek kami sudah kami taruhkan di setiap dinding, biar waktu buka atau sahur untuk membeli itu, untuk nyari duit. Selama 1 tahun ini yang akan kami lakukan. Kalau ibu-ibu ini sudah cari tempat ganti, gimana tempat pegawai yang pacarnya dapat duit? Ya dah. Nanti sama. Nah itu. Ini artinya bagaimana kesedihan yang kami rasakan selaku calon P3K yang diberi harapan palsu oleh pemerintah dalam hal ini, yaitu Menpan RB dan bersama DPR. Nah, oleh karena itu setelah ungkapan kami ini nanti, mohon nanti dengarkan dulu Pak. Tidak apa-apa, dengarkan dulu dikit, biarlah kami berkeluh kesah, maka kami itu tidak lagi menjerit, tidak lagi keluar dari mata. Seperti itu, biar kami bekerja selalu yang sudah diputus dari tempat kerjanya, pajak pegawai dengan tenang, yang ngojek-ngojek, yang mungkin
berjualan dan lain sebagainya. Jadi harapan kami itu, kami mohon kepada pemerintah Kabupaten Oku, bantu kami, berikan kami solusi untuk menjalani kehidupan kami ini. Kalau selama 1 tahun lebih kami menunggu, kami mau kemana? Kami mau jadi apa? Apakah terus seperti ini? Tidak kate tempat kami menyampaikan keluh kesah itu kecuali mencapai kepada Pemda. Mungkin itu dulu, dan silakan teman-teman yang ingin menyampaikan keluh kesahnya apa yang bisa disampaikan, mungkin perwakilan dari Dinkes dulu, kesehatan dulu kan silakan. Setelah itu nanti dari teknis dan dari guru. Silakan dari kesehatan, kami silakan. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat untuk Bapak Bupati yang baru dilantik. Kami calon P3K mengucapkan sebelumnya untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati selamat mengemban menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bengkulu. Yang terhormat Bapak Bupati Bengkulu, yang terhormat Bapak Asisten 1, dan yang terhormat Bapak kami Kadin Desa Kesehatan, dan yang terhormat Kepala BKSDM, dan yang terhormat Kepala BKAD Persiawan, dan terhormat rekan-rekan media, dan mungkin ada di sini Pak Tabak dan Pak Azubah Kadin. Pada kesempatan ini izinkan saya mengambil saya Lina Anggita Nikasari, perwakilan dari tenaga kesehatan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Bupati telah menerima kami di sini, menyambut kami dengan layak di sini. Telah disampaikan oleh Kak Robert, tidak ada tempat kami datang Pak kecuali ke sini Kak. Jadi Lia di sini hanya menambahkan sedikit dari Kak Robert ya. Khususnya kami minta kepada Pak Bupati, bahwasanya kita kan telah mengetahui dengan Undang-Undang tahun 2023 nomor 20 ASN itu penyelesaiannya harus di Desember 2024 ya Kak ya. Benar Kak ya, kalau salah kalau dilurus ke. Sedangkan sekarang dari tanggal 7 Maret Kak ya, surat edaran dari Menpan RB bahwasanya penundaan penyelesaian pengangkatan CP3K dan CPNS di 1 Maret 2024. Segera mungkin Bapak Bupati membuat surat penolakan ke Menpan RB Pak. Dan tambahan sedikit lagi membuat surat untuk ke BKN untuk pengusulan yang sudah diusulkan dari Februari 2025. Mungkin dari kesehatan itu saja Pak yang disampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau disebutkan perwakilan dari kesehatan? Dari kesehatan apa guru mana guru? Dari teknis. Teknis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak sudah menerima kami. Siapa namanya tadi? Eka. Dalam keputusan pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiatini dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta pada Rabu 5 Maret tahun 2025. Dalam rapat tersebut, CPNS akan diangkat pada 1 Oktober tahun 2025 sedangkan P3K dijadwalkan akan diangkat pada 1 Maret tahun 2026 mendatang. Padahal berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Negara atau BKN nomor 02/BKN-CPNS-9 Romawi _2024 penetapan nomor induk pegawai atau NIP atau pengangkatan calon PNS seharusnya dilakukan 22 Februari hingga 23 Maret tahun 2025. Sementara peserta yang lolos P3K tahun 2024 tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025 dan tahap 2 pada Juli tahun 2025.
mendukung bukan hanya OKU nanti, tapi minimal kita OKU juga harus keluar untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan kawan-kawan sekalian. Karena dari sisi kita pemerintah OKU tidak ada persoalan sedikit pun, anggaran sudah siap. Lain ceritanya menerima itu duitnya tidak siap, Pak Robert. Ini pasti awal sudah siap anggarannya, termasuk mungkin untuk tahun depan. Kemudian mungkin paling pikir pasti awal untuk apa ini. Tapi itulah tadi sekali lagi kawan-kawan sekalian ini harus kami sampaikan, walaupun kawan-kawan mungkin kumpul di sini nggak dalam hari ini dan ini masih berjalan Zoom ini, tapi tentu mudah-mudahan insya Allah di bulan puasa ini kalau sudah sama-sama dengan niat yang sama, Bupati juga demikian, mungkin nanti ada jalan keluar yang terbaik, ya, ada jalan keluar terbaik. Karena yakin dan percayalah, ya kami juga sedih sebenarnya, ya, gitu Pak Bupati. Terima kasih. Haji Teddy Milwansa, Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, dalam kesempatan beraudensi bersama calon P3K yang telah lulus di tahun 2024 yang lalu, mengatakan bahwasannya kami sangat memahami perjuangan mereka, yakni calon P3K dan calon PNS, baik dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan teknik. Betapa perjuangan mereka selama ini sangat luar biasa, kesedihan dan keberian mereka menjadi tugas pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebenarnya kami dari pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu sangat siap menyambut calon-calon P3K dan PNS lulusan seleksi tahun 2024. Bahkan kami dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu jauh-jauh hari sudah menganggarkan, artinya tidak ada lagi masalah bagi kami pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, ujar Haji Teddy Milwansa. Baik, ada keputusan yang sangat menguntungkan bagi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, sehingga apa yang selama ini berjuangkan, apa yang selama ini dicita-citakan dapat segera terwujud, dan insya Allah yakin dan percayalah bahwa kami tidak akan meninggalkan Anda. Kami akan bersamanya dari dalam perjuangan ini. Ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, kata-kata mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Komering ini sangat memahami betapa perjuangan mereka sudah sedemikian luar biasa. Kesedihan, keperihan, kegalauan mereka ini menjadi juga kepedihan bagi pemerintah Kabupaten Komering Ulu. Bahkan kami sebenarnya dari segi pemerintah daerah sangat siap menyambut adik-adik lulusan P3K Komisi 2024 ini. Bahkan kami sudah jauh-jauh hari menganggarkan untuk penggajian, dalam artian tidak ada lagi masalah bagi kami pemerintah Kabupaten Komering Ulu dalam melaksanakan tahapan, ya, mulai dari 2024 lalu sampai dengan nanti dilantik di tahun 2025 rencana awalnya. Namun kemarin ada surat edaran dari Kemenpan, dari BKN tentang penyesuaian untuk pelantikan adik-adik dari lulusan P3K ini. Namun kami tetap berupaya, kami tetap berusaha dari pemerintah ini untuk meminta dan memohon kepada pemerintah pusat, alangkah eloknya seandainya kita juga bisa mengakomodir, alangkah baiknya seandainya kita juga bisa mewujudkan keinginan adik-adik ini untuk segera dapat bergabung bagian dari ASN yang ada di pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dan untuk itu kami sudah tadi sampaikan kepada adik-adik yang ikut audensi ini, insya Allah kami dalam 1-2 hari ini akan membuat surat kepada Kemenpan RB dan BKN supaya ada kebijakan dari pemerintah pusat bagaimana bisa mencarikan jalan keluar
dari keinginan adik-adik yang lulus P3K formasi tahun 2024 ini. Jumlah dari formasi P3K ini kami dalam datanya ya, data di BKD. Nanti silakan cek sama BKDSM. Pak Wati, ini ada solusi nggak? Kabarnya ada juga yang sudah lulus ini, mereka sudah dirumahkan sebentar, kayak di rumah sakit. Kabar katanya sejak Januari tidak menerima gaji lagi karena untuk yang belum mendapat informasi Pak. Tidak ada rasa-rasanya ya. Yang katanya Ya, hari ini kami dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu Forum Komunikasi P3K yang lulus tahun 2024, tentunya sangat terkejut terkait keputusan Menpan RB bahwa ada penundaan untuk pelantikan kami yang lulus tahun 2024 itu. Nah, ini merupakan pukulan keras bagi kami selaku yaitu P3K yang sudah lulus di tahun 2024 ini. Artinya kami menunggu 1 tahun lebih. 1 tahun lebih untuk diangkat menjadi ASN. Bahkan informasi yang kami dapat ada yang sudah resign, kemudian umurnya ketika tahun depan itu sudah habis, dan banyak hal-hal yang tentunya merugikan kami sebagai P3K yang sudah lulus di tahun 2024 itu sangat-sangat merugikan kami. Nah, padahal seharusnya negara ini mampu melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tetapi ini berbanding terbalik apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat terkait bagaimana kami sebagai rakyatnya yang merasa terzolimi oleh keputusan Menpan RB terkait penundaan ataupun penyesuaian jadwal yaitu pada bulan Maret 2026 untuk diangkat. Kami berharap keputusan ini bisa dirubah oleh pemerintah pusat, dan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo juga harus menengahi hal tersebut, karena kami resah jutaan manusia yang ada di Indonesia ini yang sudah dinyatakan lulus itu harus menunggu 1 tahun lebih untuk dilantik ataupun untuk diangkat menjadi ASN di negeri yang kami cintai. Ini kan Pak, langkah yang diambil Pak Lopez selaku koordinator calon P3K dengan calon PNS di Bangku dengan berkoordinasi dengan Pak Bupati. Apa hasil yang di audisi tersebut? Pak? Hari ini serentak seluruh Indonesia, yaitu atas nama P3K dan CPNS lulus tahun 2004 kemarin, bergerak baik secara nasional, di kabupaten-kabupaten, di daerah dan provinsi untuk menyuarakan kami mendesak pemerintah segera mencabut keputusan penyesuaian pengangkatan ASN P3K yang sangat lama dan terlalu lama sampai bulan Maret tahun 2026. Kami meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Menpan RB untuk segera menyesuaikan pengangkatan dan penerbitan NIP kami yang lulus tahun 2024 ini tahap 1 ini, yaitu sesuai dengan timeline ataupun jadwal yang telah ditetapkan, yaitu diperkirakan bulan April ataupun bulan Mei. Kemudian hari ini kami mendatangi Pemda yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam rangka meminta dukungan terkait permintaan kami untuk mencabut dari keputusan Menpan RB tersebut, dan alhamdulillah Pemda Oku dalam hal ini sudah menyampaikan kepada kami khususnya di Oku ini mendukung itu, yaitu akan menyampaikan surat langsung kepada Menpan RB untuk memohon ataupun surat permohonan agar kami segera dilantik. Bahkan di Pemda Oku ini sudah menyiapkan secara segala sesuatunya dan sudah siap, baik itu anggaran maupun pelantikan dan lain sebagainya. Hanya saja bahasa kami yaitu menunggu tombol dari pemerintah pusat sebagai aturan untuk diperintahkan dilantik, dan tidak ada lagi halangan di pemerintah Kabupaten Oku ini untuk mengangkat kami sebagai P3K. Oleh karena itu tidak ada lagi hal-hal yang perlu diragukan oleh pemerintah pusat untuk memerintahkan atau membuat aturan kepada Pemda Oku untuk melantik kami secepatnya, karena semuanya sudah disiapkan oleh Pemda Oku. Itu hari ini. Mungkin dari Ibu Lia ada yang ingin disampaikan? Mungkin tambahan dari saya pribadi, mungkin untuk kami khususnya Satu Indonesia ini tidak akan gentar, tidak akan berhenti sebelum surat edaran dari Menpan RB itu dicabut. Kami akan melakukan aksi sampai surat edaran itu tersebut dicabut, Kak. Mungkin itu saja. Sampaikan Ibu Lia pada
tadi sempat menyampaikan bahwasanya meminta Bapak Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk segera bersurat ke Menpan RB bahwasanya untuk penolakan penyesuaian jadwal pengangkatan P3K yang semulanya di April 2025 menjadi 1 Maret 2026 dan meminta kepada Bapak Bupati segera bersurat ke BKN bahwasanya pengusulan NIP itu diawali dari bulan Februari segera mungkin disurati kayak itu. Penjelasannya Ibu lihat calon ketiga dan calon Sekali lagi kami sampaikan ya bahwa melalui media ini ya liputan 4 yang di Nakoda adalah Agus Maulana di Kabupaten Oku ini, bahwa kami P3K yang lulus tahun 2024 ini meminta kepada Menpan RB dan pemerintah pusat segera mencabut yaitu keputusan Menpan RB untuk menunda ataupun penyesuaian jadwal di bulan Maret 2026 untuk diangkat, dan kami minta segera diangkat di bulan Mei inilah. Terima kasih. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Liputan 4 TV Agus Maulana mengabarkan.